Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana berbagi ini. Nah, kali ini saya kembali akan membagikan informasi terkait dengan program beasiswa yang dikhususkan atau diperuntukkan khusus bagi para guru untuk semua jenjang, yakni untuk mengikuti program tugas belajar di Universitas Jepang untuk tahun 2022 yang dikenal dengan program Teacher Training Non-Degree. Ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Masa belajarnya 1 tahun 6 bulan, termasuk 6 bulan pertama belajar bahasa Jepang. Tunjangan hidup tidak main-main ya. Ini kalau 143.000 yen Jepang ya. Ini kalau dikurskan ke Indonesia atau rupiah itu sekitar 17.721.636,59 per bulan. Nah, bagaimana persyaratan dan informasi selengkapnya saya akan bagikan melalui share screen berikut ini. Ya, jadi sekali lagi ini diperkhususkan bagi para guru ya, untuk bisa belajar berbagai pengetahuan pembelajaran sesuai dengan profesi guru untuk belajar di universitas di Jepang. Akan diberikan fasilitas ini biaya kuliah ditanggung sepenuhnya hingga program selesai. Tunjangan hidup sebesar kurang lebih 143.000 yen Jepang per bulan. Kalau dikurskan rupiah itu 17.721.636,59 per bulan. Tiket pesawat pergi pulang Indonesia Jepang 1 kali, bebas biaya pembuatan visa pelajar, tidak akan menjalani ikatan dinas. Ini ya. Masa studi tadi sudah saya sebut 1 tahun 6 bulan, termasuk 6 bulan pertama belajar bahasa Jepang. Jadi 1 tahun 6 bulannya itu belajar bahasa Jepang. Periode September sampai Oktober 2022. Maaf, September atau Oktober 2022 hingga Maret 2024. Bagaimana persyaratan-persyaratan selengkapnya? Ikuti informasi berikut selengkapnya supaya tidak gagal paham. Oke. Nah ini Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang atau Monku Kagakuso atau disingkat MEXT menawarkan program beasiswa yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Penerima beasiswa akan belajar di universitas di Jepang serta akan mendapatkan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana belajar mengajar atau RPP yang efektif, serta hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Silakan Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat tentu saja bisa mengikuti program ini. Sambil sekali-sekali lihat Jepang. Enggak cuma dengar, enggak cuma lihat di TV, lihat di peta. Nah, apa persyaratannya? Ini persyaratannya. Jadi usia lah, ini usia maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April 2022. Berarti lahir
pada atau setelah 2 April 1987, lulusan minimal D4 atau S1, guru, ini bisa pegawai negeri, bisa pegawai swasta, bisa honorer. Jadi tidak harus PNS, bisa PNS, bisa pegawai swasta, bisa honorer. Yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal, baik itu SD, SMP, SMA, dan sederajat, termasuk SMK, madrasah, dan sebagainya, serta SLB atau sekolah luar biasa. Pelamar memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun 0 bulan pada 1 Oktober 2022 di lembaga pendidikan formal. Bisa akumulatif, jadi kalau mengajar beberapa sekolah bisa diakumulasi. Semua bidang pendidikan ditawarkan kecuali, ya, ini yang tidak bisa ya, PKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, pendidikan agama, dan perhotelan. Jadi selain ini, selain guru jurusan PKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, pendidikan agama, dan perhotelan bisa mengikuti program ini. Baik guru SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, termasuk madrasah MI, MTS, MA, MAK, juga sekolah luar biasa, bisa melamar menjadi peserta program pertukaran guru atau guru belajar di Jepang ini. Selain jurusan PKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, pendidikan agama, dan perhotelan. Syarat ke-6, sehat jasmani dan rohani, kondisi kesehatan fisik dan mental tidak akan mengganggu jalannya perkuliahan selama di Jepang. Menguasai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bagi yang belum bisa berbahasa Jepang, nah ini bersedia belajar bahasa Jepang. Jadi tidak bisa bahasa Jepang, tidak jadi masalah. Karena nanti akan ada waktu belajar 6 bulan sebelum berangkat. Tapi harus menguasai bahasa Inggris karena dia bahasa internasional. Pelamar harus segera kembali ke Indonesia dan melanjutkan karirnya sebagai guru setelah program beasiswa berakhir. Apabila setelah kembali dari Jepang pelamar tidak mengaplikasikan pengalamannya sebagai guru, maka pelamar wajib mengembalikan seluruh tunjangan beasiswa yang telah diterima. Oleh karena itu, apa yang dipelajari di Jepang harus diterapkan di sekolah ketika sudah kembali ke Indonesia. Bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi situasi berikut, tidak dapat mendaftar beasiswa program ini, sama dengan tadi ya. Silakan baca di tautan, klik di sini nanti, ini bentuknya PDF ya. Nanti kita lihat belakangan ya. Nah, kemudian frequently asked question atau FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Ini bisa dilihat di sini atau diklik di sini ya. Jadi di FAQ, silahkan nanti kita coba lihat ya. Prosedur pendaftaran, ya, hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar. Jadi kalau memang tidak memenuhi ya jangan memaksakan diri ya. Persyaratannya apa ya, tadi sudah silahkan dilihat lagi di pembahasan sebelumnya. Pelamar melakukan registrasi online melalui tautan berikut. Ini tautannya https:// daftar.beasiswa.mext.com. Nah, baca dan pahami persyaratan dan FAQ terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi online. Kesalahan dalam pengisian registrasi online sepenuhnya tanggung jawab pelamar. Nih, tolong perhatikan. Ketiga, pelamar akan menerima email konfirmasi setelah registrasi online. Cetak email tersebut dalam format Fortran ukuran A4 dan simpan nomor ujian yang Anda terima. Apabila dalam 5 menit Anda tidak menerima email konfirmasi, silakan cek
di kotak spam atau all email. 4. Lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Daftar dokumen dapat dilihat pada bagian dokumen yang diperlukan. Nanti ada di bawah. Seluruh dokumen yang sudah dilengkapi dan disusun sesuai urutan dimasukkan ke dalam satu amplop ukuran bebas asalkan memuat seluruh dokumen. Ya, jenis bebas ya. Silakan tulis kode teacher training 2022 pada kanan atas amplop. Berkas dikirim atau diserahkan langsung ke bagian informasi dan kebudayaan pendidikan Kedutaan Besar Jepang. Jalan MH Tamrin, nomor 24 Jakarta 103500. Jadi bisa dikirim lewat surat atau pos, bisa diserahkan langsung ke alamat ini. Kedutaan Besar Jepang tidak menerima dokumen pendaftaran yang dikirim melalui pengiriman ojek online. Tolong dicatat. Kalau dikirim silakan lewat pos, lewat Tiki, lewat apa, tapi tidak lewat jasa ojek online. Kalau dengan kirim lewat jasa ojek online tidak akan diterima. 8. Hanya pelamar dengan dokumen lengkap dan diterima sebelum deadline yang akan diproses. Kalau sudah lewat deadline ya tidak bisa diproses. Dokumen yang telah dikirim ke Kedutaan Besar Jepang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi dokumen yang sudah dikirim tidak bisa ditarik kembali. Berkas sudah harus tiba di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta paling lambat 13 Januari 2022. Tolong ini dicatat ya. Jangan lewat. Perkirakan kalau dikirim lewat pos itu berapa hari ya, tanggal 13 Januari. Atau sebelum tanggal 13 Januari harus sudah sampai di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kemudian tahap penyeleksian. Sistem penyeleksian yang digunakan adalah sistem gugur. Artinya kalau sudah nggak lolos ya nggak bisa lagi ngikuti lagi. Artinya nggak lolos di tahap 1 ya tahap berikutnya sudah nggak bisa lagi ikut. Berikut tahapan penyeleksian beasiswa MEXT, program teacher training atau pertukaran guru atau pelatihan bagi guru, tapi waktunya 1 tahun 6 bulan. Ini yang pertama tahap seleksinya itu seleksi dokumen. Seleksi dokumen di sini pengumuman hasil seleksi dokumen akan ditampilkan di situs Kedutaan Besar Jepang dengan menampilkan nomor ujian pelamar pada tanggal 28 Januari 2022. Bagi yang lulus seleksi, dokumen akan dipanggil untuk mengikuti seleksi ujian tulis. Daftar dokumen yang diperlukan. Nah ini 1 lembar print out email konfirmasi registrasi online. Lembar yang yaitu keterangannya lembar yang berisi nomor ujian pelamar. Pelajari bagian prosedur pendaftaran poin 3 tadi sudah ya. Jumlahnya asli 1 lembar. Kemudian yang kedua application form 2022 isi sesuai dengan instruksi yang tertera pada formulir. Ini untuk unduh formulirnya ada di sini ya. Silakan boleh boleh difoto atau boleh diketik ini. Ini nanti rangkapnya 1 atau 1 rangkap asli. Kemudian research plan atau rancangan penelitian pada application form. Lihat halaman 56 application form. Ya, nanti silakan dilihat. Research plan dibuat minimal 150 kata dalam bahasa Inggris atau minimal 300 karakter dalam bahasa Jepang. Gunakan kertas lampiran bila kolom yang tersedia tidak cukup. Jadi kalau kolomnya dia tidak cukup ya beri lampiran. Sisipkan kertas lampiran di belakang application form. Ya. Di belakang aplikasi. Ya. Nah, ini banyaknya 1 rangkap. Ya. Kemudian pas foto berwarna. Ya. Ini pas foto berwarna. Cetak foto di kertas foto, bukan HPS atau sejenisnya. Jadi harus dicetak di kertas
foto ya, bukan di kertas biasa. Foto formal yang diambil 6 bulan terakhir, latar polos dengan warna latar bebas, boleh biru, merah, putih, ukuran 3,5 kali 4,5 atau 3,4. Boleh ukuran 3,5, 4,5, boleh juga 3,4. Tempel pas foto pada kotak foto yang tersedia pada formulir pendaftaran atau application form 2022. Kami tidak bertanggung jawab apabila pas foto hilang karena tidak ditempel. Ini 1 lembar. Kemudian placement preference application form. Unduh file di sini alamatnya. Pilih maksimal 5 universitas yang terdapat dalam kurs Guide of Teacher Training program 2022. Kemudian unduh course guide ada di sini sebanyak 1 lembar. 4. Fotokopi transkrip nilai. Dokumen harus dilegalisasi atau dicap bahasa asli oleh perguruan tinggi pelamar. Dokumen hasil terjemahan harap dilegalisasi atau dicap bahasa asli juga oleh perguruan tinggi pelamar pada hasil terjemahannya. Harap tidak melampirkan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia. Legalisasi atau cap basah harus asli dan tidak boleh hasil scan. Lihat catatan nomor 4 ya. Sebanyak 1 rangkap. Fotokopi jasa pendidikan terakhir. Dokumen harus, dokumen harus dilegalisasi atau dicap basah asli oleh perguruan tinggi pelamar. Dokumen hasil terjemahan harap dilegalisasi atau dicap bahasa asli juga oleh perguruan tinggi pelamar dan hasil terjemahannya. Harap tidak melampirkan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia. Harap kemudian legalisasi atau cap basah harus asli dan tidak boleh hasil scan. Lihat catatan nomor 4 ini sebanyak 1 lembar. Kemudian surat keterangan dari tempat mengajar. Surat keterangan dari tempat mengajar, unduh contoh format ada di sini. Surat yang menjelaskan bahwa pelamar adalah pengajar yang masih aktif mengajar dan setujui mengikuti program beasiswa ini. Surat disertai keterangan masa mengajar dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dokumen harus dilegalisasi atau dicap basah asli. Tidak boleh scan atau digital oleh sekolah. Jika masa mengajar yang lebih dari 5 tahun terpisah dalam beberapa sekolah, lampirkan juga surat keterangan masa mengajar dari masing-masing sekolah sebelumnya. Surat dilegalisasi atau dicap bahasa asli oleh sekolah sebelumnya tersebut. Jadi kalau untuk menggenapi 5 tahun mengajar di beberapa sekolah, jadi semua sekolah harus memberikan surat keterangan aslinya. Format surat bebas atau gunakan contoh yang tersedia. Jadi bisa mengambil contoh yang ada, boleh juga membuat sendiri. Ini 1 lembar. Kemudian yang ke-7, surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat mengajar sekarang. Unduh contoh format ada di sini alamatnya. Surat rekomendasi berisi mengenai pribadi pelamar, format surat bebas selama memenuhi poin-poin dalam contoh surat rekomendasi atau gunakan format yang tersedia. Tanda tangan surat rekomendasi harus asli dan tidak boleh hasil scan atau digital. 1 lembar. 8. Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing. Nah, sertifikat bahasa asing seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, JLPT, dan sejenisnya. Sertakan lembar skor atau penilaiannya. Boleh lampirkan lebih dari 1 jenis sertifikat. Jadi kalau punya banyak sertifikat, silahkan lampirkan semua. Ini fotokopi, tidak harus asli ya. Aslinya disimpan. Nah, kemudian ada catatan. Yang pertama, dokumen dibuat dalam kertas ukuran A4, aplikasi tidak bisa lipat bagian bawah serta menjadi ukuran A4.
per lembar, bukan melipat satu bundel. Jadi lipat, kalau misalnya kertasnya lebih, lipat saja bagian bawah sehingga menjadi A4, jangan dilipat tengah atau seperti bundel ya. 2, dokumen jangan di-staples, jangan dijilid, jangan dilubangi, cukup diklip agar tidak tercecer. Berkas yang terdapat bekas lubang staples tidak masalah selama tidak di staples. Kalau ada bekas staples tidak apa-apa, tapi ketika dikirim jangan di staples. 3, dokumen dibuat menjadi satu bundel sesuai detail pada tabel di atas tadi. Mohon menyusun setiap bundel sesuai urutan poin 1 sampai 8. 4, mohon tidak melampirkan ijazah dan transkrip nilai asli. Khusus untuk kedua dokumen ini, yang dimaksud dengan asli yaitu fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi atau dicap bahasa asli oleh perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud asli itu fotokopi atau scan tapi ditempel, dicap tanda tangan basah. Namun apabila selama masa pandemi ini Anda kesulitan mendapatkan ijazah atau transkrip nilai asli dari perguruan tinggi, Anda boleh mengirimkan hasil fotokopi biasa saja untuk seleksi dokumen. Setelah Anda dinyatakan lolos seleksi tim merit screening, ada kemungkinan Anda diminta mengirimkan kembali dokumen legalisasi asli atau cap basah di Kedutaan Besar Jepang. 5, tidak perlu melampirkan dokumen lain yang tidak diminta, seperti penghargaan dan sejenisnya. 6, dokumen 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Selain dari itu, berkas tidak akan diproses. 7, dokumen 2 dan 3 boleh diketik atau tulis tangan. Bagi pelamar yang menulis tangan, gunakan tinta hitam. 8, sertifikat kemampuan bahasa Inggris harus memenuhi kriteria berikut. Sertifikat TOEFL atau TOEIC terbitan dari ETS. Ya. TOEFL Like dan TOEFL Prediction tidak dapat digunakan. Sertifikat IELTS terbitan Universitas Cambridge, British Council, IALT, dan IDB Education. NAT tes atau J tes tidak dapat digunakan. Lengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sesuai instruksi. Untuk dokumen yang tidak sesuai instruksi tidak akan diproses. Tolong ini diperhatikan. Kemudian ujian tulis pada tahap ini peserta akan menghadapi ujian bahasa Jepang. Ujian bahasa Jepang, ujian diadakan secara serentak di Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar. Jadi kalau pelamar dari tempat lain silakan menuju ke tempat yang terdekat dari 5 tempat ini, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar. Kepastian pelaksanaan ujian tulis di tengah situasi pandemi COVID-19 akan diberitahukan kemudian kepada peserta yang lolos. Harap tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Nah, ini ada beberapa dokumen tes tulis mulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020 yang bisa dipelajari. Ini bentuknya adalah PDF. Ya kan, nanti bisa dilihat di laman Kedutaan Besar Jepang yang nanti kita coba lihat. Ya. Ujian wawancara. Bagi yang lulus seleksi ujian tulis akan dipanggil untuk mengikuti wawancara di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Biaya transportasi dan akomodasi tidak ditanggung oleh Kedutaan Besar Jepang. Ada kemungkinan wawancara dilakukan secara online. Biaya kalau pakai online, biaya internet juga tidak ditanggung oleh Kedutaan Besar Jepang. Jadi ditanggung masing-masing. Tahap secondary screening. Ada tahap secondary screening ya. Jadi
bagi yang lulus primary screening akan di Kedutaan Besar Jepang akan Kedutaan Besar Jepang rekomendasikan ke Monbukagakuso atau MEXT ya, berkas peserta akan bersaing dengan berkas peserta dari negara lain pada tahap ini. Jadi screening kedua ini akan bersaing dari beberapa negara lain, dari peserta dari negara lain. Peserta yang lulus seleksi akhir atau secondary screening di Monbukagakuso atau MEXT akan menjadi penerima beasiswa. Pengumuman hasil seleksi akhir akan diumumkan pada bulan Juli 2022. Jelas kiranya ini. Nah, jadwal penyeleksian, tolong ini diperhatikan baik-baik, ini jadwalnya seleksi. Masa pendaftaran 20 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022. Pengumuman hasil seleksi dokumen 28 Februari 2022. Primary screening atau ujian tulis dan wawancara Februari 2022. Nanti akan diberitahukan lebih lanjut hanya kepada kandidat yang lolos seleksi dokumen. Pengumuman primary screening awal Maret 2022. Kemudian secondary screening Maret 2022. Pengumuman hasil akhir dari MEXT Juli 2022. Berangkat ke Jepang sekitar September atau Oktober 2022. Nah, jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk jadwal pasti silakan refresh laman ini secara berkala. Apabila kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin memburuk, ada kemungkinan proses penyeleksian dibatalkan. Kepastian pelaksanaan ujian tulis di tengah situasi pandemi COVID-19 akan diberitahukan kemudian kepada peserta yang lolos. Harap tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Informasi lebih lanjut, ini silakan bisa di bagian informasi dan kebudayaan atau pendidikan Kedutaan Besar. Ini nomor teleponnya 021 3192 strip 4308. 021 3192 4308 atau boleh melalui email beasiswa@dj.mofa atau mofa.go.jp. Jelas ya. Nah, informasi ini selengkapnya bisa dilihat di sini. https://www.id ya, ini bisa kita copy, bisa kita lihat di Google. Ya. Nah, ini misalnya kita laman baru, kita tadi ya kita lihat di sini, kita copy ini. Ctrl C, kita coba lihat di sini. Ctrl V. Nah, ini ya. Nah, silakan ini informasi selengkapnya, ini Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Apa yang ada di sini sudah saya sampaikan lewat PowerPoint tadi. Hanya ketika ada klik di sini, nah ini misalnya bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi, kita lihat ini. Nah, ini ya, non-eligibility dan seterusnya, silakan nanti bisa dilihat ya. Tuh, jadi kalau kita kemudian juga FAQ bisa klik di sini, formulir pelamar melakukan registrasi online bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Pelatihan guru 2022 ini bahasanya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jepang ya aslinya bahasa Inggris ini ya. Nah, silakan. Nah, kiranya tolong dicatat di laman tadi, saya tidak akan membuka keseluruhan. Silakan nanti bisa di
catat saja email ini tadi ya. Mana tadi emailnya tadi? Nah, ini email ini ya. Jadi email ini tolong dicatat untuk membuka halaman tadi ya. Nih, silakan boleh difoto ya. Nah, kiranya ini saja sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada, terutama Bapak Ibu guru, semua jenjang bisa mendaftar program pertukaran guru atau belajar guru di berbagai universitas di Jepang. Ya, punya pengalaman pergi ke Jepang, melihat-lihat Jepang dan belajar dengan guru-guru di Jepang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan di tadi di bagian belakang atau di bagian akhir video tadi ada info lebih lanjut, silakan dihubungi di sana. Kiranya demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Tetap berharap ini bermanfaat. Silakan kalau ini dianggap bermanfaat, bisa dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya.